saya hormati Bapak Dr. Haji Asmini selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Pendidikan Islam, dan teman-teman di sini yang saya banggakan. Di sini saya ingin membahas terkait sejarah peradaban Islam masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah kita mengetahui tadi yang dijelaskan oleh Pak Musa terkait pada masa Nabi Muhammad, dan tadi yang dijelaskan oleh Pak Eda tentang masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan yang kali ini akan saya jelaskan masih ada kaitannya, berkesinambungan dengan yang sebelumnya dijelaskan. Di sini pada bagian Utsman bin Affan, saya akan menjelaskan profilnya terlebih dahulu. Beliau ini, jadi terkait kelahiran beliau, ada yang mengatakan beberapa versi. Jadi ada yang mengatakan beliau itu lahir pada tahun kelima dari kerasulan Nabi Muhammad, tapi ada juga yang mengatakan Utsman bin Affan ini lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Jadi menurut beberapa catatan sejarah yang saya dapatkan melalui jurnal dan artikel, di situ ada beberapa versi yang mengatakan tentang kelahiran beliau yang berbeda. Kemudian yang kedua, Utsman termasuk salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan. Ia masuk Islam melalui Abu Bakar, ikut dalam berbagai perang kecuali perang Badar. Nah, di sini Utsman bin Affan juga ikut berbagai perang dalam membela agama Islam kecuali perang Badar, karena istrinya itu lagi sakit yang bernama Ruqayyah, sehingga istrinya meninggal, dan setelah istrinya meninggal itu kemudian dinikahkan dengan anak Nabi Muhammad juga yang bernama Ummi Kulsum. Dan karena beliau menikah dengan Ummi Kulsum, kemudian mendapat julukan Dzun Nurain. Nah, untuk sifatnya Utsman bin Affan ini bertolak belakang dengan yang tadi sifat yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya Utsman ini memiliki sifat yang pemalu, budiman, penyabar, penyantun, lemah lembut. Jadi kalau Umar itu kan sebelumnya pemberani, tegas, cerdas, dan tangkas, tapi kalau untuk Utsman bin Affan ini memiliki sifat yang pemalu, lemah lembut, penyantun, dan penyabar. Jadi sifatnya berbeda dengan Umar bin Khattab. Kemudian asal muasal pengangkatannya Khalifah Utsman bin Affan ini setelah Khalifah Umar itu wafat, kemudian dibentuklah panitia 6 atau Ashabus Sittah yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman ibnu Auf, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Nah, di sini terjadi ada yang unggul di dalam diskusi yang dibentuk oleh Ashabus Sittah ini, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di sini sehingga setelah dirundingkan dan dirumuskan, ternyata yang terpilih itu adalah Utsman bin Affan yang menggantikan posisi Khalifah Umar bin Khattab, dengan alasan pertimbangan yang menjadi alasannya yang pertama itu usia Utsman lebih tua daripada Ali. Jika Ali dipilih, maka tidak ada lagi kesempatan bagi Utsman untuk menjadi khalifah. Jadi itu pertimbangan yang pertama kenapa Utsman bin Affan itu dipilih untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu profil Utsman yang lemah lembut. Jadi kalau Ali itu sifatnya hampir sama kayak Umar bin Khattab, yaitu tegas dan pemberani. Sedangkan kalau sebelumnya kan kepemimpinan sebelumnya sudah dipimpin oleh Umar itu sudah tegas dan tegas dan pemberani. Jadi takutnya masyarakat itu bosan dengan kepemimpinan yang sudah tegas sebelumnya. Jadi dipilihlah Utsman karena memiliki profil yang lemah lembut yang berbeda dengan khalifah sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, alasan yang kedua itu menarik jabatan khalifah dari keluarga Umayyah jauh lebih mudah dibanding menariknya dari keluarga Nabi. Jadi kalau dilihat dari silsilahnya, Utsman bin Affan ini yang berasal dari keluarga Umayyah atau Bani Umayyah, sedangkan kalau
Hadi itu berasal dari Bani Hashim. Jadi atau yang dekat dengan silsilah itu masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Jadi menurut mereka alasannya itu jadi menarik jabatan khalifah dari keluarga Umayyah itu lebih mudah dengan pertimbangan tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan ini ada 5 bidang. Yang pertama itu ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang agama, dan bidang pendidikan. Dan di sini ada salah satu bidang politik ini yang terdiri dari pembantu, wazir atau muawwin. Di sini pembantu ini yang diangkat oleh khalifah untuk tujuannya itu untuk membantu khalifah dalam urusan pemerintahan dan urusan administrasi. Kemudian ada di sini pemerintah daerah atau gubernur. Nah, di sini yang menjadi salah satu asal muasal konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan ini, karena beliau ketika pengangkatan gubernur ini berasal dari keluarga terdekatnya yang diangkat menjadi pejabat tertinggi di kepemimpinannya. Di sini ada bidang politik, aspek yang ketiga itu baitul mal atau keuangan. Jadi di sini yang terkait urusan keuangan negara diatur oleh baitul mal. Di sini pendapatan dari baik harta rampasan, pajak maupun keluar masuknya uang diatur di baitul mal. Kemudian yang ketiga ini bidang politik, yang keempat ada hukum. Dan di sini hukum itu dibentuk sistem hukum Islam yang baru untuk memperkuat fondasi negara Islam pada saat itu. Karena persoalan waktu Utsman bin Affan itu persoalan semakin kompleks dan banyak, sehingga dibuatlah hukum atau sistem hukum yang baru yang tetap berlandaskan syariat Islam. Kemudian selanjutnya ada militer. Pada waktu masa Utsman bin Affan juga ada salah satu puncak kejayaan pada saat itu banyak dimenangkan pada masa ini karena kekuatan militernya itu maju dan bagus. Dan selanjutnya ada Majelis Syuro. Majelis Syuro ini istilahnya penampung aspirasi masyarakat. Jadi baik itu masyarakat muslim maupun non muslim bisa menyuarakan pendapat mereka, baik itu terkait kepemimpinan yang ada di situ tuh ada yang zalim atau enggak. Jadi di sini tempat aspirasi masyarakat, di mana keluh kesah masyarakat itu bisa diekspresikan di Majelis Syuro di sini. Kemudian selanjutnya ada Utsman bin Affan dibunuh. Jadi sama seperti yang tadi khalifah sebelumnya, Umar kan tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya dibunuh. Dan ini juga Utsman bin Affan juga meninggalnya itu karena dibunuh. Karena banyak masyarakat situ yang kecewa sama kepemimpinannya Utsman bin Affan, karena beliau lebih mengangkat keluarganya menjadi pejabat, dan karena di situ banyak kekecewaan yang timbul di masyarakat, dan sifatnya Utsman bin Affan yang kurang tegas, lemah lembut. Jadi di situ yang menjadi alasan pemberontak itu nggak suka sama kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi ketika itu Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa sama kepemimpinannya beliau. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan itu wafat, kemudian ada proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum mengetahui tentang pengangkatannya, kita terlebih dahulu mengetahui profil Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Jadi kalau misalnya dilihat dari silsilahnya, Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad itu adalah sepupu.
kakak beradik. Jadi Abdullah dan Abu Thalib itu adalah seorang kakak beradik. Nah, beliau Ali bin Abi Thalib itu lahir di 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 10 tahun sebelum bi'tsah atau pengangkatan sebagai Rasul. Jadi jaraknya cukup jauh antara usia Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya Ali tidak sebagai maksudnya di sini mohon maaf ada salah pengertian. Ali tidak hanya sepupu dan tetapi juga menantu Rasulullah. Jadi selain Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu kerabat dekat, tetapi juga menantunya Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah yang merupakan anaknya Rasulullah. Dan yang selanjutnya as-sabiqun al-awwalun. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kategori anak-anak. Selanjutnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, terjadi suasana yang kisruh, yang kacau karena belum terungkapnya siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi suasananya masih kacau dan di sini untuk proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib itu berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Kalau Abu Bakar diangkat melalui musyawarah terbuka di Saqifah Bani Saidah, dan sedangkan Khalifah Umar bin Khattab melalui penunjukan pendahulunya, Utsman bin Affan melalui majelis Asyura yang dibentuk Umar, dan sedangkan Ali ini dipilih menjadi khalifah dalam suasana kacau dan tidak banyak melibatkan pemberontak yang sebelumnya tidak menyukai kepemimpinan Utsman bin Affan, meminta adanya pengganti khalifah. Jadi di situ disuruh terdesak untuk dilakukan memilih kepemimpinan yang baru. Dan di sini ada calon-calon khalifah yang diajukan ketika musyawarah untuk pemilihan khalifah selanjutnya, yaitu ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar. Tetapi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar ini tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi khalifah. Jadi sebelum dipilih beliau ini yang berdua ini sudah tidak bersedia. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib, Tolha dan Zubair. Di sini ada 5 yang dicalonkan tapi 2 tidak bersedia. Jadi cuma ada 3. Nah, setelah melalui keputusan bersama, dipilihlah Ali yang menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Kemudian peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Di sini ada kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib selama masa pemerintahannya. Dan di sini penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Kenapa kok ditunda pengusutan pembunuhan Utsman? Kan adalah secara ini logika kerugian gitu. Tetapi ada alasan tersendiri mengapa Ali bin Abi Thalib itu menunda, dengan alasan yang membunuh Utsman ini ada bukan 1-2 orang tapi banyak yang terlibat ikut melakukan pembunuhan, dan ada dari berbagai wilayah. Diantaranya ada orang Mesir, Arab, Irak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Jadi cukup sulit untuk mengetahui siapa pelakunya. Jadi Ali bin Abi Thalib menunda pengusutan pembunuhan Utsman karena terlalu sulit. Kemudian yang kedua, mengganti pejabat dan penataan administrasi. Dan di sini pejabat yang dulu diangkat oleh Utsman bin Affan ini diganti ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diganti, karena kebanyakan yang menjadi pejabat ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini kerabat terdekatnya Utsman bin Affan. Jadi di sini ketika masa Khalifah Ali diganti, banyak yang diganti,
dan penataan administrasinya pun diperbaharui. Kemudian yang ketiga, memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari bait al-mal. Yang tadi kalau ada umat muslim yang kekurangan atau fakir, jadi di sini bisa dibantu melalui pengelolaan keuangan negara yang ada di khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan, Baitul Mal. Dan kemudian pada masa Ali juga dibuat kebijakan menjadikan Kufah sebagai ibu kota umat Islam. Nah, untuk kasusnya meninggalnya Ali bin Abi Thalib juga sama, yaitu karena dibunuh. Ali meninggal karena pembunuhan pada waktu subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika Ali bin Abi Thalib sedang menuju masjid, sudah mengambil air untuk melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Muljam dengan pedang terhunus, sehingga yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib itu tergeletak ke tanah karena tebasan pedang yang dihunuskan oleh Abdurrahman bin Muljam. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.